Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumil darain. Kemarin kita udah bahas air yang suci, mensucikan, tidak makruh. Nah, ada air yang kedua suci mensucikan tapi makruh. Nah, terus ada yang ketiga air suci tapi tidak mensucikan. Mustakmal termasuk di dalamnya. Mutaghayyur, airnya berubah termasuk di dalamnya. Nah, sekarang jenis yang keempat adalah jenis air yang air najis. Wal qismu rabi'u. Wal qismu adapun jenis air atau pembagian air ar-rabi'u yang keempat. Pembagian air yang keempat itu ma'un, air najasun yang najis. Jenis air yang keempat adalah air yang najis. Maksudnya mutanajisun, yang terkena najis. Airnya terkena najis. Wahwa adapun dia rujuknya ke makun najasun, air najis. Air yang terkena najis itu kismani, terbagi dua. Ahaduhuma adapun pertamanya. Keduanya maksudnya pertama dari kismani itu qalilun, air yang sedikit. Wahwa adapun air, maksudnya air yang qalil, air yang sedikit, itu alladzi halat, yang mengenai atau yang bercampur juga boleh, atau yang jatuh fihi padanya apa najasatun najis. Ada air sedikit kecampuran ke dalamnya najis. Taghayyara, baik berubah, amla ataupun tidak, baik berubah ataupun tidak. Dulu saya ngasih contoh, misalnya teman-teman punya air segelas gini, kejatuhan dah setetes, kira-kira berubah gak warna air beningnya? Apa jadi merah darah? Enggak ya. Nah itu walaupun gak begitu, nah itu termasuk najis walaupun tidak berubah warnanya. Wahwa adapun perubahannya, maksudnya walhalu adapun keadaannya si air tadi yang sedikit, annahu sesungguhnya dia itu ma'un, air dunal kullataini, yang kurang dari 2 kullah. Wa yustasna, dan pengecualiannya, min hadal kismi, dari pembagian jenis air ini, itu almaitatu, bangkai hewan, allati ladama, yang tidak ada darah, laha padanya, sailun, mengalir. Jadi karena darahnya nggak mengalir maka tidak terhukumi najis inda qadliha, ketika membunuhnya. Misal kayak semut, nyamuk. Semut, nyamuk masuk ke dalam air, dia kan darahnya nggak mengalir tuh semut ya, darahnya ada. Nyamuk juga ada darahnya, tapi darahnya tidak mengalir. Kalau masuk ke dalam air, walaupun airnya sedikit, tidak najis. Kecualian tuh ya. Ausyaki udwin, atau dipotong anggota badannya, minha darinya, dari si hewan tadi ya, dari hewan yang darahnya tidak mengalir, darah beku. Contohnya apa sih? Kadubabi, seperti lalat. Sama tuh, lalat juga ada darahnya, tapi darahnya dia nggak ada sail, nggak mengalir. Ilam tutroh, ya ini syaratnya ya, jika tidak sengaja dimasukkan fihi, ke dalamnya. Jadi bukan sengaja tuh laler dimasukin ke dalam air, atau nyamuk bukan sengaja dimasukin ke dalam air. Walam tughayyiruhu, dan tidak merubahnya, airnya nggak berubah, ya cuma kemasukan laler aja. Makanya kalau ada laler di dalam air masih boleh diminum airnya nggak najis ya. Beda halnya kalau teman-teman punya bibir berdarah misalnya gitu, pas mau minum atau habis makan kegigit berdarah, terus netes ke dalam air, walaupun airnya tadi kita buat minum, nah itu air jadi najis tuh.
Kalau kita minum otomatis haram. Walaupun darahnya dari kita sendiri karena kita makan kegigit gitu. Terus wakadan najasatu, begitu juga pengecualiannya najis. Allati la yudrikuha, yang tidak dapat dilihat. Apa atorfu, pandangan mata. Maksudnya nggak bisa dilihat mata, tipis banget. Termasuk najis-najis yang tidak bisa dilihat. Ini pengecualian. Jatuh tuh ke air itu, ya udah, kagak najis tuh air. Banyak ya, misalnya kayak bulu kucing. Banyak orang nanya, bulu kucing najis gak? Kalau bicara aslinya, kalau terputus dari hewan yang hidup, ya hitungannya bangkai. Bangkai dia, bulu kucingnya termasuk bangkai. Tapi dia itu alati la yudrikuha atorfu, dia nggak bisa dilihat sama mata dengan mata telanjang. Ya kecuali teman-teman misalnya pakai kacamata atau pakai loop, pakai kacamata pembesar, baru tuh kelihatan tuh bulu kucing ada di air. Tapi kalau teman-teman nggak ngelihat dengan seksama gitu, dengan jelas, nggak kelihatan ada bulu di situ. Kelihatan nggak? Teman-teman mandi nih ada bulunya, nggak bakal kelihatan. Kecoa deh misalnya, ada kaki kecoa. Nah, kaki kecoa jatuh ke situ, kan berarti terpotong dari badannya ya. Itu gak bakal kelihatan. Nah yang kayak begitu karena nggak kelihatan sama mata telanjang, tidak mudah untuk dilihat secara langsung, maka ya aslinya najis tapi dimakfu. Aslinya najis tapi dimakfu dia. Maka air yang demikian itu tidak disebut air najis. Fakulu minhuma, dan adapun setiap dari kedua jenis tersebut ya, itulah yunajisu, tidak membuat najis. Al-ma'a akan ya air yang terkenanya. Kalau di syarahnya nggak ada tulisan namaan, langsung la yunajisu titik. Wayastasna, dan juga pengecualiannya aidon lagi, pengecualian dari jenis najis lagi, apa suwarun, bentuk-bentuk najis, madkuratun, yang disebutkan filma besu toti, pada kitab-kitab yang lebih luas bahasanya atau lebih tebal, lebih terinci ya, termasuk di dalamnya ada juga banyak bahasan-bahasan ya najis-najis yang dikecualikan. Aslinya najis tapi dimakfu ya. Misalnya apa? Laron, termasuk tuh laron juga ya. Terus apa lagi tadi, laler ya, laler, terus capung termasuk, terus semut. Ini kan nggak disebutin di sini ya, di sini yang disebutin lalat doang. Wa asyara, dan memberi isyarat lil kismi, pada bagian asani yang kedua, memberi isyarat pada bagian yang kedua ini, minal kismi, dari pembagian jenis air, arabi'i yang keempat, isyarat dari tentang najisnya air ini gitu ya, yang sedikit, dikaulihi, dengan kaulnya musonef. Musonef teman-teman singkat sot. Musonef pengarang kitab. Dengan ucapannya musonef, aukana kullataini, itu yang ada di kitab takrib dalam kurungnya ya. Aukana, atau keadaan airnya itu kathiron, banyak, kullataini, 2 kula, fa'aksaro, atau lebih. Kalau ada air yang 2 kula atau lebih dari 2 kula, namun fatagoyaro, berubah sifatnya, yasiron, baik sedikit, au kasiron, atau banyak berubahnya. Ukuran 2 kula itu menurut Imam Nawawi 174 ya, kurang lebih ya, 175 lah, 175 liter kalau menurut Imam An-Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi'i 176 atau 177 lah, digenepin 177 liter ya. Kalau menurut jumhur ulama itu 216 liter kalau ukuran volume ya, jumlah air. Kalau diukur pakai senti yang waktu itu kita bahas, kalau menurut jumhur ulama 60 cm ya, 60 cm kubik, lebarnya 60, panjangnya 60, tingginya
60. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi lebih sedikit, cuma 56. Kalau digenepin 55,9. Kalau digenepin 56. Kalau menurut Imam Rafi'i ya sama, kurang lebih 56 atau 57. Tapi kalau jumhur ulama, teman-teman punya bak, punya kolom ukuran 60. Tapi lebihin ya, jangan 60 pas, kan nggak mungkin airnya ngepas kan. Lebihin. Ini kalau ukuran standarnya 60 cm, 60 cm, terus tingginya 60 cm. Nah itu hitungannya 20. Kalau diliterin kurang lebih 216 liter volume air 20. Ya. Wal kulatani, dan ukuran 2 kulat itu khamsumi'atin ritlin, 500 ritel Baghdadiyin, yang bangsa Baghdad, negara atau kota Baghdad. Dulu pernah saya cerita ya, ukurannya kayak literan orang di pasar induk. Kalau teman-teman lihat literan beras di warung kan dia udah kotak gitu ya, udah bundar ya, tinggal gitu. Nah kalau yang teman-teman lihat di pasar induk itu ditusuk tuh, biasanya tuh berasnya seret gitu kan, ditusuk, bentuknya agak cekung gitu. Nah gini nih, tadi sini ada pegangannya kan, seret. Nah itu kalau di Baghdad ini namanya ritel. Ada yang bentuk kayak gini, ada juga yang bentuk bulat ada. Kalau buat air ya tentu bentuknya bulat. Nah ya, kalau pakai ukuran Baghdad, Irak berarti ya itu 500 ritel. Nah ini udah dikonversi oleh ulama kontemporer. Tadi saya sampaikan kurang lebih 216 liter. Beda ya, ritel sama liter beda. Kalau liter ukuran kita, kalau ritel pakai R, ritel berarti ukuran Arab, ukuran Baghdad. Takriban ya dengan kurang lebih, ya, kurang lebihnya 500 ritel Baghdad. Fil asohi, menurut kaul yang kuat, kaul yang asoh itu lebih kuat. Fihima, pada keduanya, maksudnya pada khamsumi'atin dan takribannya. Waritlu, dan adapun ukuran ritel al-Baghdadiyu, yang bangsa kota Baghdad, inda Nawawiyu, menurut Imam An-Nawawi. Kalau menurut Imam An-Nawawi, berat daripada ukuran ritel Baghdad itu mi'atun wa zamaniyatun wa isruna, 128. Jumlahnya 128. Apanya? Dirhaman, berat dirhamnya. Jadi kalau ada logam dirham ditumpukin sama 500 ritel Baghdad, itu akan terkumpul 128 dirham. Wa arba'atun asba'in dirhamin, lebih 4/7 dirham. Oh berarti 128,4/7 dirham. Ada 216 liter gitu aja. Wataroka, dan meninggalkan, maksudnya meninggalkan penjelasan ini. Siapa al-musonnifu, musonnef pengarang kitab, kisman, akan pembagian air, khomisan, yang kelima. Sebetulnya ada pembagian air yang kelima, tapi musonef kitab takrib ini, Imam Abi Suja, dia nggak mau bahas yang kelima. Wahwa, adapun kisman khomisan, adapun pembagian air yang jenis kelima, itu al-ma'u, air, al-mutahhiru, yang mensucikan, al-haramu, tapi haram, air yang mensucikan tapi haram. Kal wudu'i, seperti wudu, bimain, dengan air, maksubin, yang hasil gosok, hasil mencuri, au musabbalin, atau air yang disediakan disyurbi, untuk minum. Airnya disediakan untuk minum. Menurut Imam An-Nawawi dan beberapa qaul yang lain, itu haram itu air. Jadi aslinya jenis air ada yang kelima, air suci mensucikan tapi haram. Kalau yang sebelumnya kan air suci mensucikan makruh ya, yang terkena panas matahari, masih ingat ya. Yang air suci mensucikan tapi tidak makruh ada juga, itu air standar yang kita pakai. Nah ada air yang mustamal, ya, air suci tapi tidak mensucikan, atau mutaghayyur, berubah warnanya. Ya, dia nggak mustamal, bukan boleh bekas buang hadas, tapi karena percampuran misalnya sari buah, percampuran warna apa misalnya gitu ya, jus misalnya, itu air kelapa dan sebagainya.
Itu air suci tapi tidak mensucikan. Nah, air yang kita bahas yang keempat, air najis, air yang terkena najis maksudnya. Nah, bahasanya kelima sebetulnya ada air yang suci mensucikan tapi haram. Misalnya air yang dipakai wudhu tapi air tersebut diambil dari mencuri, nyolong, itu haram. Ya, wudhunya tetap sah, tapi perbuatan dia mencuri air itu haram, gosok namanya. Atau air yang diambil diperuntukkan untuk minum. Jadi misalnya ada satu masjid, dia pakai wadah di situ dan tulisan khusus air minum. Nah, ada beberapa masjid misalnya daerah-daerah jalan raya biasanya. Nah, itu seandainya tempat di situ air wudhunya habis, belum diisi lagi sama orang, nggak boleh kita wudhu pakai air minum itu. Ya, haram hukumnya. Tapi wudhunya sah ya. Secara wudhu, secara fikih wudhunya sah, tapi haram perbuatan kayak gitu. Termasuk gosok. Nah, makanya termasuk di dalamnya seandainya, kan kita nggak tahu ya. Teman-teman ntar pindah rumah, sampingnya musola atau sampingnya masjid, hati-hati. Jangan mentang-mentang samping masjid main ambil-ambil aja itu air masjid. Karena air masjid itu air yang sudah diwakafkan. Iya kan? Orang kan nyumbang ke masjid itu untuk apa? Untuk orang yang sholat, bukan untuk memfasilitasi kita yang rumahnya di samping masjid. Hati-hati tuh. Kan sekarang orang gampangin. Kita punya rumah sampingnya masjid, ya kan? Kebetulan misalnya kamar mandi kita jauh di belakang, kita mau nyuci motor, dan masjid sampingnya ada tempat wudhu. Ambil aja kerannya dibuka, taruhin di ember buat nyuci motor. Nah itu gosok namanya, itu nyolong itu. Nah itu punya masjid. Dan masjid itu punya kita. Ya, kecuali kita ngomong sama pengurus masjid, ini saya nyumbang 100.000 setiap bulan untuk nambah-nambahin uang air. Karena saya tiap seminggu sekali nyuci motor atau nyuci mobil misalnya. Daripada kagak halal, nih saya kasih uang 100.000 untuk ganti air itu nggak apa-apa tuh baru. Hati itu yang kayak gitu-gitu sepele sebetulnya ya. Tapi orang kadang-kadang banyak, orang sini aja banyak air pam mati nih, ya kan? Ledengnya rusak, ambil ke musola, pakai ember. Mending sekali balik, 10 kali, bolak-balik. Nah itu air bukan air dia, air wakaf. Namanya wakaf berarti udah punya milik umum, berarti udah milik umat Islam ya. Jadi harusnya dia minta izin semua warga. Boleh nggak saya, gitu harusnya. Atau tadi cara gampangnya ganti. Wah ini air kalau dihargain kurang lebih 50.000, ya udah ganti 50.000, halal baru. Sekarang kalau main ambil aja, yang bayar listriknya musola masjidnya, kan gitu. Yang bayar pumpnya kalau dia pakai pump musola masjidnya. Nah kita main ambil air aja mentang-mentang tetangga. Ya nggak bisa karena itu wakaf. Ya, kalau sifatnya fasilitas umum, apalagi dia sudah diwakafkan, maka miliknya sudah tidak lagi dimiliki secara perorangan. Faslun fi dzikri syai'in, tentang menjelaskan sesuatu minal a'yani, dari atau berupa tempat-tempat atau hal-hal al-mutanajisati, yang najis. Pasal selanjutnya menerangkan tentang sesuatu tempat ya, menjadi tempat yang bisa menjadi najis, wama, dan sesuatu ya tehuru, yang bisa suci, minha, darinya, dibagi dengan cara disamak itu dikulitin. Jadi kalau teman-teman tahu beduk atau rebana, itu kulitnya disamak, itu dari kulit sapi, dari kulit kambing, disamak dia, ya dikulitin, bulunya dilepas, terus lemak-lemak yang menempel di kulit. Mungkin kalau perempuan nggak tahu ya, kalau laki-laki kan kalau kita korban tuh, misalnya Mas Ardan, Mas Wanda, Mas Dika ngeliatin kulit kambing, sapi itu kan ada lemak yang nempel ya. Nah itu dihilangin, dibersihin, bulu-bulunya dilepasin semua. Nah itu jadi bersih tuh. Nah itu ntar dipakai buat beduk, dipakai buat bikin rebana. Yang modern sekarang dibikin tas, dibikin baju, dibikin gesper. Itu kulit-kulit hewan itu. Nah itu ada yang bisa suci seperti itu. Nah ini yang kita bahas sekarang. Wama, dan sesuatu layat tehuru, yang tidak bisa suci. Jadi ada yang bisa suci, ada juga yang tidak bisa suci.
Titik. Wajuludul maitati, adapun berbagai singkatannya jim aja jamak. Wajuludul maitati, dan berbagai kulit bangkai, maksudnya kulit bangkai. Kullaha, maksudnya semuanya, semua kulit bangkai. Juludul maitah itu tathuru, bisa suci. Kulit binatang yang dia jadi bangkai, dia bisa suci dibagi dengan cara disamak, ya, dikulitin. Sawaun, sama hukumnya fidzalika, pada hal yang tersebut, pada hal yang demikian. Maksudnya hukumnya sama aja, bangkai tadi. Apa maitatu ma'kulil lahmi, bangkai hewan yang bisa dimakan dagingnya. Maitah itu bangkai, makul diambil dari kata akala, dimakan. Lahmi itu lahmun, daging, yang bisa dimakan dagingnya. Wa ghairihi, dan selainnya. Maksudnya sama aja binatang tersebut, baik bisa dimakan dagingnya apa enggak, itu kulitnya bisa jadi suci walaupun dia bangkai. Wa kaifiyatu dabghi, dan adapun cara atau tujuan menyamak, kaifiyahnya atau tujuannya menyamak itu ayyanzi'a, untuk menghilangkan atau melepaskan juga boleh. Fudulal jildi, akan perkara yang menempel pada kulit, ya, maksudnya bulu-bulu, lemak gitu ya, gaji-gajinya. Mima, dari perkara yu'affinuhu, yang membuat busuk dia. Kalau itu bulu masih nempel di kulit, kalau itu lemak masih nempel di kulit, itu kulit lama-lama busuk, makanya disamak, diawetkan, dikuliti. Min damin, berupa darah, kadang-kadang masih berdarah tuh kulitnya, makanya disamak. Wa nahwihi, dan semacamnya. Nah, cara menyamaknya itu bisyai'in, dengan sesuatu, maksudnya alatnya ya. Teman-teman lihat aja di YouTube ya. Kalau sekarang alatnya udah modern, udah nggak pakai tradisional lagi, udah ada zat kimianya untuk nyamak. Kalau zaman dulu masih tradisional. Nah ini kalau kita Fathul Qorib, karena masih tradisional ya alatnya ya. Nah caranya itu dengan hirifin, ya, sesuatu yang asem atau yang pahit, getir. Ka'afsin, seperti daun afes. Jadi cara menyamaknya gitu, dilumurin pakai daun, itu kan panas tuh, ntar lama-lama rontok dia, bulu-bulunya rontok, tinggal digret-gretin dong pakai sendok. Kalau yang zaman dulu ya, yang tradisional, atau nanti dilumurin ke lemak-lemaknya itu, nanti lama-lama rontok sendiri terus dikerok. Walaupun adanya apa al-khirifu, barang yang asam atau pahit tadi itu najis. Walaupun barang untuk menyamak tadi najis, boleh. Kadar kihamamin, seperti kotoran burung dara. Nah ini juga yang paling banyak dipakai secara tradisional. Kotoran burung daranya bukan yang udah lama, udah berhari-hari, bukan, tapi yang masih anget, baru seharian tuh ntar ditempelin tuh ke kulit tadi. Misalnya kulit sapi ya, ditempelin kulit sapi tuh. Kan panas tuh ya, burung itu kan panas. Nanti rontok tuh, udah tinggal dikerok. Kafa, maka cukup. Maksudnya cukup boleh, walaupun barang tadi najis, tapi nanti tentu harus disucikan lagi ya. Fida bagi pada penyamakan. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing, ya, maksudnya bangkai anjing. Anjing mah nggak jadi bangkai aja najis menurut mazhab Syafi'i, maka bangkainya pun najis. Wal khinziri, dan babi, sama. Babi hidupnya aja najis, maka bangkainya pun najis. Wama, dan anak tawalada, yang lahir minhuma, dari keduanya, lahir dari babi atau dari anjing. Aumin ahadihima, atau salah satu dari keduanya. Ma'ahayawanin, yang kawin dengan hewan tohirin, yang suci. Kawinnya hewan yang suci, kambing misalnya itu, kambing jantan kawin sama anjing betina, lahir monyet misal, maka monyet tersebut juga nggak bisa ya. Fala yatahuru, maka tidak bisa suci kalau yang kayak begitu ya. Anjing
babi kulitnya termasuk anak-anak dari mereka atau salah satu dari keduanya nggak bisa disucikan dibagi dengan cara disamak. Ini menurut madhab kita ya Syafi'i, tapi menurut pendapat madhab Hanafi tidak najis. Ntar saya jelasin di belakang. Wa azmul maitat, adapun tulangnya bangkai. Nah, kalau tulangnya bangkai, wasyaruha, dan bulu-bulunya bangkai itu najisun, najis. Kalau bulunya mah najis, ya. Tulangnya termasuk giginya ya. Gigi hewan ya najis, nggak bisa disuciin. Karena yang bisa disuciin cuman kulitnya. Wakadal maitatu, dan demikian pula bangkainya. Aidon juga itu najisatun, najis. Wa urida biha, wa urida, dan yang dimaksud atau dikehendaki biha dengannya, maksudnya dengan bangkai hewan tadi, itu azzailatul hayati, hilang nyawanya atau mati, bighairi dakatin, tanpa penyembelihan, syar'iyatin, yang syariat, maksudnya nggak disembelih secara syariat. Fala yustasni, tidak perlu dikecualikan, hinaidin, pada bahasan hal ini, janinul mudakkati, janinnya hewan yang disembelih, idza kharaja, ketika dia keluar min batni ummihi, dari perut ibunya atau perut induknya, maitan, halnya dalam keadaan mati. Kalau hewan tersebut berupa janin, yang janinnya itu emaknya disembelih, nah itu enggak, itu mah halal, asal tega aja makannya. Ini ada sapi, sapinya bunting, teman-teman sembelih, pas dikorek ada janinnya di situ, itu halal, asal tega ya makannya ya. Kalau saya sih nggak tega, tapi kalau asli secara hukum begini dia tetap halal. Li'anna zakatuhu, karena sesungguhnya penyembelihan terhadap janin tadi, maksudnya itu fi zakati ummihi, termasuk pada penyembelihan induknya, penyembelihan ibunya. Ya udah ngikutin ibunya disembelih halal ya, anaknya juga janinnya halal. Wakanda, demikian pula ghairuhu, selainnya, minal mustasniyati, dari berbagai pengecualian, al-madkuratu, yang diterangkan, fil mabsutoti, sama kayak tadi, pada kitab-kitab yang luas atau kitab-kitab yang lebih rinci pembahasannya. Nanti ada juga pengecualian kalau teman-teman belajar kitab-kitab yang tebal. Sumastasna, kemudian pengecualiannya juga, min sya'ril maitati, dari bulu atau dari rambutnya bangkai yang suci hukumnya, maksudnya gitu. Qauluhu, yaitu ucapannya musonef singkat aja sot, illal adaminya, kecuali anak Adam. Ini menurut mazhab kita Syafi'i ya, sekali lagi ya. Kalau mazhab Hanafi, manusia kalau mati najis. Ai, maksudnya fa inna sya'rahu, adapun sesungguhnya bulu atau rambutnya manusia anak Adam itu tahirun, suci, kamai tatihi, seperti mayitnya, jenazahnya, kasar-kasarnya bangkainya manusia juga suci. Ini saya jelasin ya. Jadi selanjutnya yaitu hewan yang mati ya, kemudian dia bisa disamak. Nah, hewan itu kan ada yang bisa dimakan dagingnya, ada yang nggak bisa ya, haram dagingnya. Nah, kalau menurut jumhur ulama, kalau jumhur ulama berarti mayoritas ya, pengecualiannya mazhab Hanafi. Teman-teman ingat tuh istilah-istilah jumhur, ya apalagi ya, asoh, qaul yang lebih kuat, roji, ikhtar, qaul yang lebih detail dan sebagainya. Teman-teman ingat ya istilah-istilah itu. Nah, kalau menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, berarti 3 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Itu hewan apapun, sekalipun dia tidak bisa dimakan, haram. Kalau dikulitin, itu kulitnya suci.
kalau kulitnya disamak, tadi saya udah sampaikan ya prosesnya. Kalau sekarang modern udah. Nah, teman-teman lihat aja di YouTube deh tuh, banyak tuh di YouTube. Kalau yang zaman dulu dia pakai kapur biasanya atau apalah kotoran burung. Dia direndam biar panas, kemudian udah panas banget ya kan, diangkat dijemur. Nanti kalau udah kering tinggal dikotokin lah. Ada yang pakai sendok, macam-macam lah. Ada lagi metodenya orang-orang Jawa Barat itu perutnya digembungin dulu. Misalnya kambing atau sapi gitu ya, kalau kita ditiup sampai gembung, dikasih air panas, dirontokin. Macam-macam lah tekniknya ya. Misal macan, boleh nggak dimakan macan? Boleh ya, kucing kan nggak boleh dimakan. Ketika hewan tadi sekalipun haram, tetap kalau dia kulitnya disamak maka suci. Ya mungkin kalau zaman sekarang teman-teman nggak ada pikiran. Kalau sekarang udah ada baju ya kan, pakai benang. Kalau zaman dulu, orang lebih memilih pakai kulit hewan daripada pakai pakaian yang bahan, karena pakai pakaian yang bahan jauh lebih mahal karena teknologinya belum ada. Makanya mereka misalnya berburu nih, orang zaman dulu ya, termasuk di zaman Nabi sahabat, mereka berburu misalnya ular, mereka berburu macan, singa. Nah ini kan yang diambil itu adalah kulitnya disamak, dibersihin, kemudian dijadiinlah pakaian atau dijadiin sejadah. Nah konsekuensinya ya kan, karena ini binatang haram, nggak boleh dimakan, tapi ketika didibak, disamak, dikulitin, maka dia menjadi suci. Maka binatang tersebut kulitnya itu boleh dipakai buat sholat. Itu konsekuensinya tersebut. Jadi seandainya teman-teman sholat pakai kulit harimau gitu ya, kalau pakai bicara kaul fikihnya sah sholatnya, walaupun tuh binatang karena boleh dimakan ya. Tapi kalau menurut ulama-ulama yang pakai aspek hakikat, makruh. Kenapa? Karena kulit harimau, kulit macan itu kesannya sombong. Karena zaman dulu, zaman Nabi itu raja-raja, bahasa kita karpetnya, tempat alas duduknya itu pakai kulit macan, kulit harimau. Jadi lebih kepada kesombongan. Sebagian ulama makruh, sebagian ulama lain mengatakan haram. Makruhnya di situ, haramnya di situ bukan karena pengulitannya itu, bukan. Tapi karena sombong banget. Lo sholat sombong banget, sholat pakai sejadah yang terbuat dari kulit macan, kok sombong banget. Nah, tapi kalau bicara secara hukum fikihnya, ada kata ada orang sholat pakai kulit macan, yang udah dengan pasti ya, cara penyamakannya benar, maka kalau kayak gitu sah sholatnya. Dibikin baju sah, dibikin dompet, nah sekarang gitu ya, dibikin ikat pinggang sah. Jadi seandainya pun teman-teman punya dompet kulit ular, karena jarang sekarang, atau kulit buaya, ya, atau kulit macan, nggak ada ya kulit macan. Nah, pokoknya binatang-binatang yang nggak bisa dimakan dagingnya. Terus sholat dengan membawa itu, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena itu menjadi suci, tapi tidak dengan dagingnya. Kalau dagingnya udah najis, ya, dagingnya tetap najis kalau binatang yang haram dimakan. Menurut sebagian ulama, ini terpecah lagi ya, kemudian terpecah lagi. Menurut sebagian ulama, kalau itu binatang halal, misalnya sapi ketabrak mobil nih, blok mati ya, berarti kan bangke ya, berarti dia tidak disembelih, bangke dia, haram. Terus kulitnya disamak. Menurut sebagian ulama, kulit yang menjadi halal boleh dimakan. Dibikinlah kerupuk kulit, kan bisa ya, dibikin kerupuk kulit ya. Nah itu halal. Menurut sebagian ulama yang lain enggak, karena dia matinya dalam keadaan bangkai, maka bangkai semuanya otomatis, walaupun sudah dikulitin, hukum halalnya hanya untuk digunakan, bukan untuk dikonsumsi. Beda ini ya. Jadi ini lagi-lagi penjelasan saya secara khilafiahnya banyak. Satu, kita bedain dulu ini hewan yang bisa dimakan atau tidak bisa dimakan ya. Ini kita bahas satu persatu. Hewan yang bisa dimakan, ketika dia sudah dikulitin, ini jumhur ulama terbagi dua. Bolehkah kulitnya bukan cuma sekedar digunakan, tapi juga dimakan? Kalau sekedar digunakan, misalnya dipakai tas, dipakai baju, itu udah karuan, karena binatangnya aja kan halal ya. Menurut sebagian ulama boleh juga dimakan, tapi menurut ulama yang lain nggak boleh dimakan. Nah sekarang pembahasan hewan yang haram dimakan. Kalau hewan haram dimakan, udah dikulitin, kulitnya udah kita lepas dari rambut-rambut kotoran segala macam, bersih tuh kulit, maka konsekuensinya tetap dia kagak boleh dimakan. Karena dari awal hidupnya aja dia udah haram.
Ya. Nah, yang kedua, masalah penggunaannya gimana? Penggunaannya secara jumhur ulama, saya bilang jumhur ulama ya, berarti mayoritas ulama, maka boleh digunakan, suci itu. Artinya termasuk di dalamnya dipakai buat sholat. Memang ada hadis yang mengatakan dulu Nabi 3 bulan sebelum wafat itu ditanya sama penduduk desa namanya Juwainah. Itu mereka nanya kepada Nabi, boleh nggak kita memakan dari sesuatu yang sudah kita hasil sama? Nah, menurut penduduk Juwainah saat itu yang nanya kepada Nabi, menurut sahabat yang menyaksikan, Nabi memperbolehkan dan tidak memberikan batasan. Tidak memberikan batasan itu hewan haram atau hewan halal. Kan tadi ada batasan ya, hewan haram. Termasuk di dalamnya anjing sama babi. Termasuk di dalamnya anjing sama babi. Jadi seandainya tuh anjing dikulitin, ya babi dikulitin, kan babi najis, anjing najis ya. Udah mati pun dikulitin, terus kulitnya dipakai baju, itu menurut hadis tadi lewat penduduk Juwainah sah. Itu 3 bulan Nabi sebelum wafat kalau dari riwayat sejarah. Tapi ini hadis ini munqati, kalau bahasa orang pondok tuh munqati itu terputus. Jadi perawinya terputus, ada sesuatu perawi yang tidak dikenal. Ya, di antara silsilah atau kategori hadis itu dinyatakan lemah, dikatakan dhaif, saya sudah pernah yakin ya. Di antaranya adalah kalau itu hadis terputus. Karena nggak diketahui siapa dia, namanya siapa, binnya siapa, nggak diketahui. Nah itu kasus ada ulama yang memperbolehkan anjing dan babi itu kulitnya tetap jadi suci, karena menurut dia Nabi sendiri tidak memberikan pengecualian. Kalau di kitab ini kan dikecualikan ya, illa jildal, kalau dikecuali kulitnya anjing, wal khinzir, dan kulitnya babi. Tapi kalau pakai hadis itu enggak, Nabi nggak mengecualikan. Tapi tadi saya sampaikan ini pendapat ulama mazhab Hanafi sebagian, dan hadisnya menurut jumhur ulama itu munqati, dan hadisnya terputus. Nah terus tambahannya lagi di sini termasuk juga azmul maitah, ya tulangnya bangkai, wasyaruha, jadi juga termasuk bulu-bulunya. Bulu ya berarti termasuk rambut ya. Nah itu najis. Nah kalau yang najis kayak gitu otomatis nggak boleh dipakai. Ya. Jadi misalnya tadi saya sempat singgung, misalnya bulu kucing. Bulu kucing itu aslinya memang najis secara hukum, tapi najisnya dimaku karena saking kecilnya. Nah sekarang kalau bulu-bulu yang lain, ini kalau menurut kaulnya Imam Nawawi itu aslinya najis, tapi kalau dia sengaja dibentuk itu bulu, terus dipegang, kemudian dijadiin sesuatu untuk digunakan, misalnya gantungan kunci gitu ya, dan sebagainya, maka itu jadi najis. Tapi kalau cuma sekedar menempel di baju, di badan yang bukan sengaja untuk menempelkannya, maka itu tidak najis. Kalaupun najis dimaku, berarti kalau dipakai sholatnya sah. Saya beri contoh ya, gampangnya kucing deh. Kucing kan dagingnya haram apa halal? Haram ya. Nah terus bulunya rontok. Bulunya rontok, terus kemudian teman-teman sholat dengan ada bekas rontokan kucing di sini. Itu sholatnya sah karena berontokan kucing di sini najis, tapi najis makruh. Paham ya? Titik. Nah ini ada orang kedua, bulunya emang dikerok, terus dibikin gantungan kunci. Karena bulunya panjang, kucingnya bagus, dibikin lah. Ya kan kucing-kucing sekarang kalau yang Persia segala macam bagus-bagus tuh dikerok terus dibikin gantungan kunci atau dibikin kancing baju. Berarti kan emang sengaja dibuat bulu itu ya untuk ornamen hiasan bajunya. Dipakai sholat tuh baju. Tuh baju dipakai sholat kan nggak sah karena dia bawa najis. Karena yang bisa suci itu adalah kulitnya, bukan bulunya. Kalau kulitnya kucing teman-teman kulitin terus kemudian teman-teman pakai buat tidur, kantongin gitu ya, dipakai buat sejadah, sah sholatnya. Karena kulitnya menjadi suci walaupun binatangnya tidak boleh dimakan. Nah, ini mungkin agak aneh ya. Mungkin teman-teman cuma bisa terima yang bisa dimakan. Kalau bisa dimakan mau udah jamak lah. Nah, ternyata dalam hukum fikih walaupun dia tidak bisa dimakan, tadi kan disebutin ya, baik hewan yang makulin yang dia bisa dimakan lahamnya ya, kalau dia bisa dimakan dan selainnya, berarti selain yang bisa dimakan hukumnya sah.
Tapi nanti tadi pertimbangannya misalnya hewannya macan, hewannya singa, kulitnya dipakai buat sholat, buat sejadah, buat alas. Pertimbangan ulama mengharamkannya atau sebagian ulama memakruhkannya bukan karena kulitnya si hewan tadi, bukan karena kulitnya si harimau, si singa tadi, bukan, tapi lebih ke aspek hakikat, ya. Karena orang kalau sholat kayak gitu atau menjadikan alas atau menjadikan tempat tidur itu kesannya terlalu sombong. Jadi bukan tinjauan fikih ya, bukan tinjauan syariat, tapi tinjauannya hakikat. Nah termasuk di dalamnya tadi ya, gigi, tulang dan sebagainya itu nggak bisa disucikan. Makanya jangan coba-coba. Ya. Kan banyak sekarang misalnya teman gitu, teman iseng nih, ya kan? Ini saya ambil kaul ulama yang haram dulu ya. Nanti ada kaul ulama yang menghalalkan. Nah kan kita kadang suka iseng, misalnya buntut kambing nih, bulu kucing. Boleh nih buat pajangan nih, ya kan? Nah, teman-teman pakai itu buat pajangan atau dipakai buat gantungan kunci. Nah, terus dipakai buat sholat. Menurut kaul ulama yang mengatakan haram ya, saya pakai yang haram dulu, maka sholatnya nggak sah. Karena bulu tersebut sengaja dikumpulkan. Beda kalau nempel, kalau bulu kucing, rambut kambing itu nempel nggak ada masalah. Lah ini mah sengaja dikumpulin. Sengaja dikumpulin, dibikin gantungan kunci, terus dipakai ke bawah buat sholat. Allahu Akbar, nggak sah sholat, karena dia otomatis bawa najis. Ingat, salah satu syaratnya sholat adalah suci dari najis, ya, bukan cuma suci dari hadas. Kalau hadas wudu, ya kan? Kalau najis, maka najisnya harus dibuang. Dulu saya pernah nyontoin, misalnya kayak taring babi. Itu taring babi itu konon percaya bisa bikin orang anti tembak. Itu dibikin gantungan, digantung di sini. Makanya kan banyak ya kalau teman-teman lihat aksesoris yang gantungan model kayak taring ya, itu ibaratnya replika taring babi sebetulnya itu. Masalahnya masih ikut-ikutan, tapi cari taring babi. Jadi konon yang di dunia perdukunan itu taring babinya taring babi hutan, bukan babi biasa. Ini percaya ya kalau taring babi itu bisa buat jimat anti tembak, kebal lah, gitu. jimat kebal bahasa kita. Lah itu kan babi, ya kan? Babi itu otomatis haram. Nah dipakai buat sholat, jadi najis kan? Najis. Dalam kitab Al-Muhalla Imam Asy-Syaukani, ya Imam An-Nawawi atau Imam Rafi'i mengatakan kalau memang bulunya itu dari, lagi-lagi ini balik lagi ke binatangnya. Misalnya kayak bulunya bulu kambing tadi ya, buntutnya buntut kambing. Nah, buntut kambing itu dari binatang yang halal, sekalipun dia terbawa dalam sholat, sholatnya tetap sah menurut kaul yang mensahkannya. Tapi ada juga ulama yang tetap mengharamkannya, tetap menghukuminya menjadi najis. Kalau najis, otomatis sholatnya nggak sah. Ala kulli hal teman-teman terserah mau pilih yang mana. Kalau saya pribadi, ya demi kehati-hatian ya untungnya apa sih? Kita bawa buntut kambing, untungnya apaan? Kan cuma buat gaya-gaya doang. Ya kan, maksudnya buat action-actionan aja gitu. Atau misalnya teman-teman pakai baju yang dikasih aksesoris bulu-bulu apa gitu misalnya, bulu-bulu monyet lah misalnya gitu. Bulu ya, bukan kulit ya. Kalau kulit nggak ada masalah. Kalau bulu kan berarti udah terpisah dari kulitnya gitu. Ya termasuk di dalamnya misalnya bulu ayam. Nah, itu juga najis. Kalau terbawa dipakai sholat menurut kaul yang satu tadi, ya maka sholatnya nggak sah karena dia terpisah dari sesuatu yang hidup. Yang bisa jadi suci itu adalah kulitnya, sekali lagi ya, bukan bulunya. Walaupun sekali lagi tadi saya sampaikan menurut sebagian ulama lain mengatakan ya bulunya otomatis termasuk yang suci karena kulitnya aja bisa suci, apalagi bulunya. Intinya itu terjadi khilafiyah, tapi yang jumhur tadi sudah saya sampaikan tetap menghukumi hanya kulitnya saja. Itu pun kulit-kulit yang bukan dari anjing, bukan dari babi. Ya kalau dari mazhab kita Syafi'i. Nah pengecualian selanjutnya adalah anak Adam, maksudnya manusia. Ya, manusia menurut mazhab kita Syafi'i dan mazhab jumhur ulama itu suci. Jadi dipegang agak najis. Nah, beda sama mazhab Hanafi. Makanya dulu pernah saya sampaikan kalau di mazhab Hanafi orang sholat itu jenazahnya kagak dibawa ke dalam masjid, ditaruhnya di luar. Dulu guru saya pernah cerita karena beliau S2-nya di Pakistan, beliau itu pertama kali di sana itu kaget karena waktu beliau S1 di Mesir ya biasa aja kayak di Indonesia, jenazah dimasukin ke masjid.
biasa aja gitu, ditaruh ya kayak kita lah gitu ya di depan imam. Nah kalau pas di Pakistan karena di sana mayoritasnya madzhab Hanafi, dia kaget. Itu kagak ditaruh di dalam masjid, tapi ditaruh di parkiran. Ditaruh di parkiran itu. Udah sholat aja Allahu Akbar. Nah itu karena madzhab Hanafi menghukumi semua bangkai ya, semua bangkai, termasuk manusia kan bangkai juga orang mati. Nah maka hukumnya najis menurut madzhab Hanafi. Makanya dulu pernah saya singgung, kalau ntar teman-teman punya kesempatan ya pergi haji umroh, ntar di sana tuh habis sholat tuh sering banget sholat jenazah, hampir tiap sholat. Habis sholat zuhur sholat jenazah, habis sholat asar sholat jenazah, ada aja meninggal. Nah ntar teman-teman misalnya di Ka'bah nih, di Ka'bah kota, ya kan, ini Masjidil Haram, seandainya imamnya di sini. Nah ini kalau pakai alat kita yang madzhab Syafi'i, kan jenazahnya ditaruh di sini nih. Iya dong, nanti teman-teman gak bakal nemuin itu. Di depan imam pada ada, nggak ada, adanya di sini nih jenazahnya nih, di lorong ini, lorong mau keluar. Atau misalnya teman-teman di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi misalnya madepnya ke sinilah gitu ya. Nah ini pintu keluar, ya, kita masuk dari sini nih. Nah di sini imam, pengimaman. Nah ini ada gang lah ya, gang kecil, jalanan kecil. Nah ini yang buat naruh jenazah. Di depan imam pada ada. Kenapa? Karena di sana memang mayoritas mazhabnya Hanafi. Jadi kalau saya kan kalau teman-teman habis sholat zuhur misalnya gitu ya, terus sholat jenazah, habis sholat asar, terus sholat jenazah, nyariin mana jenazahnya memang ada. Karena kalau menurut mazhab Hanafi, letak jenazah itu karena dia manusia dihukumi juga sama seperti bangkai yang lain, najis, nggak boleh ada di dalam masjid. Ya najis kan nggak boleh ada di dalam masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Makanya ditaruhnya di luar, termasuk di Ka'bah. Di Ka'bah itu diletakkan di jalanan ini. Dan memang secara hukum sholat jenazah sendiri, dulu pernah saya sampaikan ya pas bahas takrib, secara hukum sholat jenazah sendiri kagak ada kewajiban untuk meletakkan jenazah di depan. Kalau kita bicara hukum sholat jenazahnya sendiri ya, nggak ada. Kalaupun diletakkan ke depan, itu juga tidak ada kewajiban untuk pala di kanan, kaki di kiri. Ini saya sampaikan supaya teman-teman nggak saklek. Ya, secara hukum fikih kewajiban kita menyolatkan jenazah ya udah sholat. Makanya Nabi dulu pernah saya cerita, Masjid Nabawi itu punya pembantu perempuan beres-beres ya, tukang kebun lah bahasa kasarnya, yang suka beres-beresin bersihin Masjid Nabawi. Suatu ketika perempuan tersebut meninggal, Nabi gak dikasih tahu sama sahabat. Nabi nanyain, ini perempuan yang biasa di sini mana? Nabi apal sahabat-sahabat. Kata para sahabat yang lain, udah meninggal ya Rasul. Oh dia udah meninggal? Iya. Terus Nabi ya ngeritik sahabatnya, kok kamu gak ngasih tahu saya? Nah mereka pikir tuh orang agak penting. Dia ngapain ngasih tahu Nabi? Orang cuma tukang sapu, tukang bersih-bersih. Nah, akhirnya sama Nabi disusul mana kuburannya. Itu baru aja tadi dikubur. Nah Rasul kemudian sholat di atas jenazah, di atas kuburannya. Nah ini yang jadi itibar, jadi ibroh untuk sholat goib. Makanya seandainya pun ada orang meninggalnya di Palestina, teman-teman kan kemarin banyak tuh dapat peristiwa di Palestina di teman-teman sholat di sini boleh, sholat aja jenazah, sholat goib. Gitu. Jadi sholat jenazah sendiri tidak harus jenazahnya dihadirkan. Ya dari bawahnya itu ya. Jadi kalau ada perdebatan di masyarakat, ya mungkin karena teman-teman gak berkecimpung di masyarakat, nanti kalau kecimpung tahu. Misalnya daerah mana itu ribet. Pala harus di kanan, gak boleh. Pala kembali dibalik lagi ke jenazahnya. Ada yang di kiri, palanya ditaruh, ada kayak gitu. Nah, yang kayak begitu-gitu tadi karena minimnya ilmu pengetahuan. Kalau dia paham tentang cara sholat jenazah, dia gak bakal ribut. Dan jangankan pala di kanan, kebalik gitu ya, palanya jadi di kiri. Seandainya pun jenazah nggak di situ aja sah sholatnya. Ini jenazahnya ditaruh di luar nih kita sholat, Allah sah sholatnya. Secara madzhab Syafi'i, madzhab Maliki, madzhab Hanafi, madzhab Hambali semuanya sah. Karena nggak ada satupun madzhab yang mensyaratkan jenazah harus ada di tempat orang sholat, nggak ada. Yang disyaratkan adalah orang menyolati jenazah. Nggak ada persyaratan jenazah itu harus dihadirkan. Jadi ada atau tidak itu jenazah, sholatnya tetap sah. Mau ngadep kanan tuh pala atau ngadep kiri, sholatnya tetap sah. Mau membujur ke depan juga tetap sah.
Yang penting jangan berdiri aja banget. Repot. Dan berapa kali saya himbau, ya kita nggak tahu ya, kita doain orang tua kita umur panjang. Barangkali suatu saat orang tua kita meninggal, jangan sampai nggak nyolatin. Ya, itu pentingnya. Dan jangan geger, maksudnya jangan berantem. Seandainya pas kebetulan yang ngimamin jenazahnya orang tua kita itu pengen palanya di kiri. Palanya di kiri. Kalau saya kan kalau di musola di palanya di kanan ya. Saya selalu ngomong kayak gitu. Kalau Mas Wanda suka ikut sholat jenazah masjid itu kalau baru nandu tuh udah saya kasih instruksi, dibawa ke musola kan, baru naik saya dikasih instruksi pala di kanan supaya dapat kesunahan. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib, orang di luar nggak sah. Saya langsung masih tahu, masih komando pala di kanan. Nah barangkali ada, karena ada juga yang pakai pala di kiri. Kalau di kanan kan berarti utara ya, berarti utara. Nah, terus berarti kakinya di selatan ya, benar ya. Nah kalau seandainya dibalik pun secara fikih tetap sah. Takutnya teman-teman ketemu yang kayak gitu, entah saudara meninggal, kok palanya di kiri nih, kakinya di kanan, tetap sah. Yang sholatin kalau secara sunnah, orang sholatnya yang laki-laki yang meninggal, sholatnya di pala, bagian pala. Jadi seandainya ini palanya, ini imam ya, nah jadi posisi palanya di sini, palanya si jenazah. Tapi kalau seandainya yang meninggal perempuan, maka sunnahnya di tengah. Tapi lagi-lagi ini nggak wajib ya. Ini saya pisahin, makanya kalau seandainya pun kebalik kagak ada masalah. Jadi seandainya palanya di kiri, kok si imam udah telanjur di kanan, berarti kan dia sholat ngadepin kakinya jenazah ya, sah sholatnya gitu, nggak perlu diulang. Atau sebaliknya, ini orang biasa nyolatin palanya di kiri, sementara adat kita palanya di kanan, dia nyolatin di sini, sah tetap. Ya. Atau mayatnya laki-laki, si imam sholatnya di tengah, lupa dia kalau laki-laki di pala sunahnya. Nah, otaknya mikir, oh kalau laki-laki di tengah, lupa gitu ya. Nah, dia namanya orang-orang lupa gitu. Ya kayak gini tetap sah. Jadi nggak diwajibkan si imam itu harus ada di kanan, di tengah atau di kiri. Begitu pula jenazahnya tidak ada kewajiban untuk di kanan, di kiri, di belakang palanya nggak ada masalah. Bahkan tidak dihadirkan di situ pun sholatnya tetap sah. Ya. Terakhir tambahannya tadi untuk saya lupa, untuk yang najis ya, air yang najis. Gampangnya kalau air najisnya sedikit, ya, maka walaupun kejatuhannya itu tidak merubah zatnya air, kalau airnya sedikit berarti kurang dari 2 kula, hukumnya tetap najis. Tadi saya contohin air segini ya, air segini kejatuhan darah. Darahnya bukan yang dimaku ya, darah standar. Nah maka air ini jadi najis. Tapi kalau seandainya airnya lebih dari 2 kula, nah nanti ini perlu ijtihad, perlu penelitian. Berubahnya drastis nggak zatiannya, sifatnya, warnanya, baunya. Kalau berubahnya drastis, maka air tersebut jadi tetap najis. Tapi kalau berubahnya tidak drastis, maka hukumnya tetap suci mensucikan. Termasuk di sini dibahasnya air tersebut kemasukan sesuatu yang najis. Kalau di sini sebutin bubak, ya lalat. Nah, kalau di kitab Fathul Mu'in atau kitab-kitab lain yang lebih mabsutot, yang lebih rinci, lebih luas, itu dijelasin kalau barang air tersebut masih bisa dimungkinkan untuk suci, maka bangkai seandainya kemasukan. Ini kita bicara bukan lalat ya, kalau lalat kan dimaku. Lalat, apalagi tadi misalnya nyamuk gitu ya, semut itu kan dimaku. Jadi yang nggak dimaku nih, misalnya tikus nyemplung ke air yang 2 kula katakan saja. Nah maka itu diharuskan itu bangkai diangkat dulu dari airnya, terus dilihat apakah jadi perubahan air. Kalau terjadi perubahan karena bercampurnya bangkai yang ada di dalam air, maka air yang 2 kula tadi najis. Nah ini seandainya ya, gampangnya gini lah. Teman-teman punya sumur. Nah, kalau zaman dulu orang masih pakai sumur kerek ya. Kalau yang sumur kerek, kemasukan ayamnya jatuh, kan mati jadi bangkai dong. Nah airnya najis tuh. Nah ini gimana? Airnya itu harus dikuras dulu. Bangkainya diambil, pastikan airnya kembali jernih seperti semula setelah bangkainya diambil. Kalau bangkainya udah diambil, ya mungkin perlu dikuras 2 kali 3 kali. Jadi keluarin airnya 2 kali 3 kali, baru kita meyakini itu air suci. Selama najisnya bangkainya masih di situ, maka kalau benar-benar dia berubah, dia jadi najis juga. Ini beda sama air yang kena najisnya najis makfu, kayak tadi lalat.
Kejatuhan lalat nih misalnya gitu di dalam air kita, boleh kita minum. Atau jatuh ke air tempat kita mandi, ya kan, kita mau mandi hadas, perempuan misalnya habis haid, laki-laki misalnya habis mimpi basah, atau yang udah nikah habis hubungan badan. Lah karena kejatuhannya cuma laler, kejatuhannya cuma semut, kejatuhannya cuma nyamuk dan sebagainya, binatang-binatang yang darahnya itu tidak majrun dan tidak mengalir darahnya, maka air tersebut tetap suci dan boleh digunakan untuk buang hadas. Karena ini nanti balik lagi ke masalah hadas kecil maupun hadas besar ya. Boleh dipakai buat bersuci, buat wudhu, buat mandi junub dan seterusnya. Tapi kalau kecampurannya gitu ya, kalau kecampurannya sesuatu yang bisa merubah air, baik itu air sedikit ataupun air lebih dari 2 kula, air banyak, maka hukumnya tetap gitu dulu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.